Jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Hey yo, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Idoma Gede Tantara Saputra. Dan di video kali ini, hari ini merupakan penutupan dari pendaftaran ya. Katanya tanggal 26 ini akan berakhir, tepatnya di hari Jumat 26 Juni 2020 pukul 23.259 WIB. Wow, tepuk tangan dan selamat bagi kalian yang sudah mendaftar ini, karena memang pendaftaran itu sangat penting, dimana pada pertama kali kalian mendapati tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi. Di sini akan kelihatan siapa yang gugur dan siapa yang lanjut ke tahap berikutnya, dan tentu penilaian itu sangat gampang. Siapa yang gugur tentunya yang tidak sesuai, dan yang sesuai tentunya harus lolos dan wajib mengikuti tes SKD, karena kalian nanti setelah lulus akan langsung diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang kita sering sebut ASN. Wow, tepuk tangan. Oke, sebelum video ini dimulai dan informasi apa yang kakak akan sampaikan pada video kali ini, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kalian, karena subscribe kalian itu akan sangat membantu untuk mengembangkan channel Taruna Indonesia TV ini untuk selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. So, silahkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa hit button loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kakak. Jangan lupa untuk like video ini. Kalian nonton aja tapi jarang like, itu membuat kakak lagi down gitu ya. Silahkan di like, kemudian jangan lupa share ke teman kalian, teman seperjuangan kalian, pacar kalian, cowok kalian, dan lain sebagainya. Apapun itu kalian share. Kemudian komen yang ingin kalian tanyakan dan video apa selanjutnya yang dapat kakak bahas, silahkan komen di bawah. Dan mari kita mulai. Baik, jadi di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan verifikasi. Itu yang pertama. Kemudian ada juga nanti videonya kisi-kisi dulu ya, maksudnya kisi-kisi apa aja sih yang akan diujiankan, itu juga kakak akan berikan di video ini, tapi kisi-kisi sementara ya. Untuk detailnya mungkin di next video lah, agar kalian lebih bertanya-tanya gitu loh. Terus kemudian mengenai pemberkasan yang perlu kalian siapkan apabila kalian lolos di seleksi, apa sih namanya ya? Ini lebih sering ke seleksi administrasi gitulah pokoknya. Pokoknya kalau kalian misalnya udah dinyatakan lolos dan terverifikasi, apa yang perlu kalian siapkan, kakak juga akan jelaskan di video kali ini agar kalian tidak buru-buru gitu loh. Jadi kakak akan sampaikan semuanya. So, makanya tonton video ini sampai akhir dan kita mulai dari verifikasi. Nah, kemarin banyak yang DM, banyak yang WA kakak. Kak, kapan sih verifikasi? Termasuk di grup-grup kedinasan juga ribut masalah verifikasi. Padahal di video sebelumnya sudah kakak jelaskan verifikasi itu sebenarnya kayak gimana sih? Dan apa sih yang harus kita lakukan ketika sudah mendapatkan verifikasi? Itu sudah kakak jelaskan. Nah, verifikasi itu akan dilaksanakan serentak dan diumumkan serentak. Jadi kalian tinggal pantengin web Dikdin. Jadi Dikdin itu sangat penting kalian pantengi, juga web si pencatar di bagian pengumuman atau template, serta catar Kemenkumham untuk Poltekkip dan Poltekim, dan web-web
ofisial lainnya dari sekolah masing-masing. Itu yang pertama yang harus kalian lakukan. Kemudian apabila ada teman kalian yang sudah terverifikasi, oke lah, anggap aja itu sebuah keberuntungan. Dan memang mungkin itu bisa aja membuat kalian down gitu loh, karena kalian berpikir, kok saya belum diverifikasi ya, padahal saya daftar udah lama ya. Kok bisa kayak gitu ya? Emang kenapa ya? Apa pilih kasih? Jawabannya no, oke? Karena verifikasi itu nanti akan diumumkan secara global, artinya diumumkan serentak, dan kalian tinggal pantengin web yang sudah kakak sebutkan tadi. Kakak pun juga akan mantengin itu dan mengumumkannya kepada kalian. Makanya subscribe channel ini dulu. Oke? Dah. Oke, next video. Topik lainnya adalah kisi-kisi. Di sini kakak akan sampaikan kisi-kisi secara acak dulu, karena memang ini gambaran umum ya. Yang kakak sampaikan adalah gambaran umum. So, kalian dengarkan ini baik-baik. Yang pertama, TWK. Ini pengalaman kakak. TWK yang keluar, kalian harus pelajari pasal. Wow, itu memang sulit. Ya, namanya aja TWK. Kita harus menghafal, kita harus mengerti, kita harus memahami. Yaitu TWK. Oke. Next. Kemudian setelah pasal-pasal, kalian pelajari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lupa juga pelajari tentang Pancasila, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasi yang dilakukan negara ini termasuk ideologinya seperti apa. Jangan lupa ada presidensial yang seperti itu. Kemudian juga ada tentang DPR, MPR, ya biasalah itu kan TWK. Jadi dan juga jangan lupa kalian juga mempelajari budi pekerti. Menurut kakak sih budi pekerti bukan pelajaran ya, tapi lebih ke sikap kita dan keimplementasian kita terhadap warga untuk menjadi dan untuk mencerminkan bahwa kita ini sebagai warga negara Indonesia yang memiliki sopan dan santun gitu sih menurut kakak. Yang pokoknya pelajari itu, kemudian lanjut ke TIU. Nah, secara garis besar, TIU itu merupakan soal yang lebih ke matematika, katanya seperti itu, tapi bukan. TIU itu ada campuran, ada bahasa Indonesianya juga, ada matematikanya juga, serta ada permodelan. Dan juga gambar ya, jangan lupa untuk gambar. Nah, untuk bahasa Indonesia biasanya lawan kata, sinonim, antonim, dan lain sebagainya, dan teman-temannya itu kalian pelajari. Caranya bagaimana? Ya mau nggak mau ya menghafal, kalau nggak ya susah sih mempelajari seperti itu. Nah, kemudian matematika, ada deret, itu harus kalian pelajari. Ada luas bangunan, ada perkalian, pertambahan, pengurangan, pembagian, itu harus kalian pelajari. Baik itu pecahan desimal maupun pecahan yang perperan itu, yang ada pembagi serta bilangannya seperti itu. Kalian juga harus pelajari. Nah, biasanya yang tersulit adalah permodelan matematika, yang biasanya seperti mencari diskon, kemudian untung, rugi, kemudian mencari persentase, membaca diagram, membaca tabel, dan lain sebagainya. Itu biasanya yang cukup memakan waktu, tapi aslinya sih mudah apabila kalian selalu memberikan atau selalu belajar, selalu latihan. Ya kakak rasa kalian mudah untuk menjawab hal-hal seperti itu, karena memang posisi ya itu sangat mudah menurut kakak. Tapi nggak boleh sombong. Tapi kalian harus pelajari aja. Kalau misalnya kalian sudah merasa lebih, tingkatkan lagi soal apa yang harus kalian pelajari. Dan tentu ketika kalian sudah membahas soal, menjawab soal, ya kalian naikkan level kalian dari mudah, susah, hingga terbiasa. Jadi seperti itu, oke? Paham? Nah, kemudian itu TWK, TIU, dan terakhir adalah TKP. Nah, TKP sih menurut kakak nggak usah dipelajari ya. Menurut kakak ini pribadi, menurut kakak nggak usah dipelajari karena itu lebih ke implementasi sikap kalian sehari-hari. Makanya TKP itu nanti ada kaitannya sedikit dengan soal-soal psikotes karena hampir sama dan hampir mirip, tapi hanya bagian tertentu. Nah, TKP ini sebenarnya tidak terlalu mematikan, hanya saja soalnya yang begitu panjang serta jawaban yang mirip-mirip yang membuat kalian itu kayak bingung jadinya menjawab. Sedangkan seperti yang kita ketahui, TKP itu memiliki interval nilai 1 sampai 5. Dan kita nggak tahu angka 5 atau poin 5 atau nilai 5 itu ada di sebelah mana. Kita nggak tahu. Nah, makanya kalian harus berhati-hati sih menjawab tentang TKP ini. Makanya menurut kakak pribadi nggak usah dipelajari, tapi lebih ke sering latihan. Karena dengan membaca cepat, menjawab cepat itu hal yang penting di TKP. Menurut kakak seperti itu. So,
Kemudian mengenai apa namanya setelah verifikasi kalian harus ngapain, mungkin kakak bahas di next video ya, karena memang kakak nggak mau lama-lama buat video, nanti takutnya kalian bosan dan kalian nggak nonton sampai akhir. Makanya kita bahas di next video, habis verifikasi kalian ngapain. So makanya tetap subscribe channel ini, kita akan bahas nanti bareng-bareng. Dan seperti apa untuk kedepannya, jangan lupa untuk share juga video ini agar teman kalian juga mengetahui informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada salah tingkah. And see you next time. Peace. Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @taruna_indonesia_tv. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas. Oke, selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Iya.